MA lalu pulang lagi, mengunjungi bengkel, dan membakar bengkel ini dengan bensin yang baru dia beli. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Amira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua aku tentang misteri. Di video kali ini kita akan membahas tentang pacar-pacar atau mantan-mantan tergila. Gak cuman posesif, tapi juga bisa menghilangkan nyawa. So langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada 6 Agustus 2021, sebuah bengkel di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, tiba-tiba dilahap oleh api. Bengkel yang kebakaran ini merupakan bisnis sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang. Ayah bernama Edi, ibu bernama Lilis, dan 3 anak yang masing-masing bernama Leonardi, Francisca, dan satu lagi berinisial CN. Bengkel ini bukan cuma sebagai tempat bisnis, tapi juga rumah bagi keluarga ini. Tempat di mana keluarga ini tinggal. Dan awalnya, kebakaran yang terjadi dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Sampai akhirnya, seorang tetangga mengaku, sebelum kebakaran terjadi, mereka sempat mendengar ada perkelahian antara Leonardi, anak pertama, dengan pacarnya yang berinisial MA. Leonardi yang berumur 34 tahun, berpacaran dengan MA yang ternyata sudah hamil selama 7 bulan. Dan MA mendesak Leonardi untuk segera menikah dengan dirinya, tapi ternyata hubungan ini tidak pernah direstui oleh keluarga Leonardi. Gak cuman minta dinikahi, MA juga meminta Leonardi untuk membayar uang sebanyak 300 juta. MA juga menuntut keluarga Leonardi untuk memberikan bengkel ini secara resmi menjadi hak milik Leonardi. Dan meminta Leonardi untuk menyuruh kedua orang tuanya dan adik-adiknya pindah ke rumah lain. Supaya bengkel dan rumah itu murni menjadi milik Leonardi. Yang tentu aja ditentang oleh keluarga Leonardi. Karena bengkel ini sendiri dirintis oleh Edi dan Lilis, kedua orang tua Leonardi. Dan hal ini membuat MA marah karena permintaannya tidak disetujui. MA langsung pergi dari rumah atau dari bengkel ini dan membeli 9 liter bensin yang berjenis Pertamax di eceran dan disimpan ke dalam kantong plastik. MA lalu pulang lagi, mengunjungi bengkel, dan membakar bengkel ini dengan bensin yang baru dia beli. Akibat perbuatannya, MA terancam hukuman mati atau 20 tahun di penjara. Karena kebakaran ini menewaskan Edi, Lilis, dan Leonardi. Sedangkan kedua anak lainnya berhasil selamat. Ini total psycho. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Rika Nagao yang berumur 22 tahun adalah seorang single mother yang tinggal di kota Takamatsu, prefektur Kagagawa di Jepang. Sekilas, Rika seperti wanita cantik biasanya. Tapi di balik itu, sebenarnya Rika mengincar anak laki-laki lewat game online. Modus Rika, dia akan berteman dengan anak-anak atau bocah-bocah laki-laki yang main di game online. Tapi nantinya Rika akan mengajari mereka hal-hal yang tidak senonoh atau yang berbau seksual. Bahkan Rika menjadikan salah satu bocah ini sebagai pacarnya. Padahal anak ini baru berumur 12 tahun. Rika juga menyuruh bocah ini untuk pindah ke apartemennya, melarikan diri dari rumah orang tuanya. Dan karena hal inilah, ibu dari anak laki-laki tadi langsung melapor ke polisi karena takut akan kesehatan mental dan fisik anak laki-lakinya. Polisi lalu berhasil menangkap Rika yang sekarang sedang menunggu persidangan karena terbukti telah melanggar hukum di Jepang yang mengkriminalisasi hubungan seksual dengan anak di bawah umur dengan paksaan ataupun tanpa paksaan. Rika sendiri ternyata sudah menjadi pedofil sejak ia mengalami trauma karena katanya hubungannya dengan pria dewasa selalu gagal. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa orang tua zaman sekarang harus benar-benar mengontrol aktivitas anak-anak mereka di internet. Karena pedofil dan penjahat tidak selalu menargetkan anak perempuan. Ada banyak pedofil dan penjahat di luar sana yang juga mencari anak laki-laki sebagai korban mereka. Salah satunya Rika. Dan pelecehan terhadap anak laki-laki sendiri terbukti jauh lebih parah dan lebih mengerikan daripada pelecehan yang dialami oleh anak-anak perempuan. We live in a really scary world. Lanjut ke kasus berikutnya.
Sekarang mari kita ke Seattle, Washington, Amerika, di mana tinggallah sepasang remaja yang bernama Alan Christopher Ivanov dan Anna Bui, masing-masing berumur 19 tahun. Alan dan Anna sudah berpacaran selama setahun dan merupakan pasangan hits di sekolah mereka. Tapi setelah lulus SMA, Alan tiba-tiba memutuskan hubungannya dengan Anna. Dan sekitar 2 minggu kemudian, Alan menyesal. Tapi guys, Anna ternyata udah move on, bahkan Anna sudah dekat dengan laki-laki lain. Dan entah kenapa tiba-tiba baut di kepala Alan tuh lepas guys. Dia jadi kayak benci banget dengan Anna. Alan bahkan sering bercerita ke teman-temannya, suatu hari dia akan membalas dendam dan akan menghabisi Anna. Padahal dia sendiri yang mutusin. Namanya juga remaja, teman-teman Alan tidak menganggap perkataan Alan serius. Paling cuman bualan belaka. Sampai akhirnya, pada 29 Juli 2016, semuanya berubah. Hari itu sedang ada acara reuni yang dimulai pada jam 10 malam di sebuah rumah. Anna dan Alan yang sudah lama tidak bertemu, akhirnya kali itu untuk pertama kalinya sejak putus bertemu. Setelah Alan melihat Anna masuk ke dalam rumah, Alan langsung keluar dari rumah, mengambil senapan yang ada di dalam mobilnya, dan mengisi senapan ini dengan 30 peluru. Alan lalu memutar, berusaha masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, tapi tiba-tiba aksi Alan ini dilihat oleh temannya yang bernama Jacob. Jacob yang bingung kenapa Alan membawa senapan, langsung menghadang Alan dan bertanya, "Kenapa kamu bawa senapan?" Bukannya menjawab, Alan malah menembak Jacob sebanyak 3 kali, sampai Jacob meninggal di tempat. Dan akibat bunyi peluru ini, para remaja yang berada di rumah ketakutan. Jordan dan Will, 2 remaja yang merupakan teman Alan, keluar dari rumah untuk mengecek keadaan. Tapi Alan malah mengarahkan senapannya ke arah Jordan dan Will. Jordan tewas tertembak, sedangkan Will berhasil menyelamatkan diri dan selamat. Alan langsung masuk ke dalam rumah, berjalan menuju Anna, lalu menembak Anna yang sedang duduk berkali-kali. Anna meninggal dunia. Semua peserta reuni langsung berlarian, langsung berusaha untuk sembunyi. Ada yang masuk ke dalam kamar tidur, ada yang mengunci diri dalam kamar mandi, bahkan ada yang sembunyi di dalam lemari. Mereka langsung menghubungi keluarga masing-masing. Gak lama kemudian, mobil polisi berdatangan. Alan langsung melarikan diri, dan setelah menjadi buronan selama 1,5 jam, polisi akhirnya berhasil menangkap Alan. Meskipun Alan mengaku dia telah menembak teman-temannya, Alan tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Karena telah menghilangkan 3 nyawa, Alan akhirnya ditangkap dan dihukum seumur hidup di penjara. Dan Alan mengaku dia tidak menyesal. Dan Alan mengaku Anna datang ke dalam mimpinya setiap malam. Merinding. Ini salah satu contoh cowok psycho ya. Menghilangkan nyawa orang tapi tidak merasa bersalah. Ini bukan cinta sih, ini obsesi. Oke, kita lanjut ke kasus terakhir. Kebetulan kronologis cerita kasus ini masih simpang siur. Langsung aja kita saksikan apa yang terjadi di dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @andreli48. Oh, jangan santai. Kalau memang aku juga santai. Untungnya banyak laki-laki yang menyelamatkan wanita di cafe ini guys. Dan girls, dimanapun kalian, apapun situasinya, apapun penyebabnya, kalau punya pasangan kayak gini, gak ada pembelaan lagi guys, langsung jauhi. Orang waras manapun gak akan melakukan ini, apalagi di tempat publik. Oke, itu tadi kasus-kasus tentang pacar-pacar gila. Ingat guys, kekerasan itu bertahap. Seseorang tidak langsung menghabisi nyawa orang lain. Ada tahapannya, mungkin dari kasar, main tangan, ancaman-ancaman, baru akhirnya nanti mereka bisa melakukan hal yang sangat mengerikan. So, selalu waspada, hati-hati dalam hubungan kalian. Dan see you guys on the next video. Please stay safe, take care, stay at home, stay healthy, and stay alive.